Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid At-Tanwir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah, karena Allah masih memberikan karunia kepada kita semua berupa kesehatan, keafiatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini, fa insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan pada tahun ini, pada tahun 1444 Hijriah ini hingga usai nanti. Dan yang lebih penting, kita bisa meraih derajat muttaqun, derajat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antara kata-kata yang sangat populer dan viral kalau kita lihat beberapa di pemberitaan itu adalah kata flexing. Flexing itu berarti pamer, budaya pamer. Kalau Bapak Ibu baca berita terkait sama budaya flexing itu, maka Bapak Ibu akan temukan beberapa kasus yang menjadi pemberitaan publik. Bagaimana para pejabat, misalnya para public figure, orang-orang yang terkenal di negeri ini memamerkan kekayaan, kehidupan mewah, memamerkan harta benda, rumahnya, dan lain-lain. Dan kalau dikaitkan dengan ibadah puasa, maka sesungguhnya puasa itu justru mengajarkan sebaliknya. Puasa itu mengajarkan prinsip hidup yang sederhana, prinsip hidup yang bersahaja. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang-orang yang berpuasa itu untuk sementara waktu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan nafsu syahwat, artinya menahan diri, min ajli, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saumuli wa ana ajzi bihi. Puasamu itu, puasa kita itu adalah untukku, kata Allah, dan Allah sendirinya akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa itu para jamaah mengajarkan ibadah yang sangat pribadi, ibadah yang sangat private, jauh dari kata-kata pamer tadi itu, jauh dari kata-kata flexing. Apalagi yang dipamerkan itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan materi yang dimiliki, yang kita miliki. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah puasa juga mengajarkan kepada kita semua supaya sabar. Sabar untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena itu seringkali dikemukakan bahwa inti dari ibadah puasa itu adalah al-imsak 'anis syai'. Ibadah puasa itu intinya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Segala yang ditahan itu adalah hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa, di samping membatalkan ibadah puasa. Orang-orang yang berpuasa lalu kemudian mau bersabar itu, kata Rasulullah, walis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang-orang yang berpuasa lalu kemudian mau bersabar itu akan mendapatkan dua macam kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara fariha. Jika
ia berbuka maka ia berbahagia. Sama dengan kalau kita berpuasa di siang hari itu Bapak Ibu, lalu kemudian datang waktu maghrib, maka kita bahagia apa enggak? Kita pasti bahagia. Kita pasti merasa alhamdulillah waktu maghrib sudah datang, waktu berbuka sudah datang. Yang tadinya kita meninggalkan makan, minum, syahwat dan lain-lain, maka kemudian ketika waktu berbuka kita bahagia karena boleh makan, boleh minum. Yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan. Tetap sabar tadi itu. Yang kedua, kebahagiaan kedua itu adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, Tuhan kita semua, maka kita pun akan bahagia karena kita dijanjikan akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga nanti para jamaah ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga nanti ada satu pintu yuqalu lahu Ar-Rayyan. Pintu itu disebut dengan Ar-Rayyan. Dan pintu Ar-Rayyan itu selalu mencari orang-orang yang berpuasa dengan mengatakan ainas shaimun, ainas shaimun. Di mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang-orang yang berpuasa? Lalu orang-orang yang berpuasa itu bangkit, lalu kemudian masuk surga melalui pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan tadi itu. Wa idza tukhilu fa'ughliku. Ketika mereka yang berpuasa itu masuk surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan itu, maka kemudian pintu surga itu akan segera ditutup dan tidak ada seorang pun yang bisa atau yang diperbolehkan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa itu melatih kita semua untuk sabar, tidak memperturutkan keinginan-keinginan kita. Meskipun makanan yang ada di rumah kita itu halal untuk kita makan, meskipun minuman yang ada di rumah kita itu halal untuk kita makan, tetapi kalau belum waktunya berbuka, kita pun dilarang untuk makan, kita pun dilarang untuk minum, kita pun dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa meninggalkan ibadah, yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Kita pun dilarang untuk meninggalkan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ibadah puasa kita. Jadi kita diajarkan untuk bersabar tadi itu. Bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kita menodai kemuliaan ibadah puasa tadi itu. Karena itu maka para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melalui ibadah puasa itu kita juga diajarkan bahwa tidak selamanya kita ini berpuasa. Pada saatnya kita akan berbuka. Tidak selamanya kita ini berpuasa, pada saatnya kita akan berhari raya. Sementara saudara-saudara kita mungkin ada yang lama sekali puasanya, baru kemudian berbuka. Ada yang lama sekali puasanya, baru kemudian berhari raya. Sementara kita ini masih bersyukur karena puasa kita ya 12-13 jam itu, lalu kemudian kita bisa berbuka. Bahkan kadang-kadang di semua masjid itu menyiapkan berbuka puasa bersama, sahur bersama. Itu artinya kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sabar itu ungkapan yang kalau kita dengar mungkin gampang dilaksanakan, tetapi sesungguhnya sangat sulit. Bapak Ibu kalau sedang jatuh, sedang tidak enak badan, usahanya sedang tidak sukses, posisinya sedang tidak enak, kalau disuruh sabar itu gampang apa enggak? Pasti gampang. Sabar ya kamu, nanti Allah pasti akan memberikan kemuliaan. Kalau kamu mau berusaha, Allah pasti akan memberikan jalan. Kita diminta sabar. Tapi kalau ada orang yang sedang di puncak, orang yang sedang berada di sedang kaya-kayanya begitu, sedang populer-populernya, sedang menjabat misalnya, lalu disuruh sabar, kira-kira gampang apa sulit?
pasti sulit itu. Lagi enak-enaknya di atas disuruh sabar itu pasti sulit sekali. Karena itu banyak orang yang sedang di atas itu nggak mau turun-turun, betul apa enggak? Nggak mau dia turun. Misalnya menjabat 1 periode ingin tambah lagi periode kedua, menjabat 2 periode ingin tambah lagi misalnya. Kalau nggak boleh tambah maka kemudian yang dicalonkan siapa biasanya? Yang dicalonkan mungkin anaknya, yang dicalonkan mungkin menantunya, yang dicalonkan mungkin istrinya. Itu artinya orang disuruh sabar ketika sedang di atas itu pasti sangat sulit. Tapi kalau sedang di bawah disuruh sabar itu biasanya mau menerima dia. Sabar ya, sabar. Dia bisa menerima. Tapi kalau sedang berada di puncak disuruh sabar itu pasti itu perbuatan yang sangat sulit bagi mereka. Nah, puasa ini para jamaah mengajarkan kita semua, hidup itu terus berputar. Di dalam Al-Quran para jamaah kita diajarkan suatu faham yang disebut dengan mudawalah. Mudawalah itu artinya pergiliran. Hidup itu seperti roda yang berputar itu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Dan yang namanya kesuksesan, kegagalan, kemenangan, kekalahan, senyum, tangis, kebahagiaan, kesedihan, kekayaan, kemiskinan itu dipergilirkan kepada kita semua umat manusia. Karena itu cobalah amati pengalaman kita masing-masing, amati saudara-saudara kita, tetangga kita, karib kita. Rasanya tidak ada yang hidupnya itu selalu ada di atas. Betul apa enggak Bapak Ibu? Enggak ada rasanya. Atau mereka itu hidupnya selalu di bawah, selalu menderita terus. Rasanya tidak ada. Yang terjadi adalah di atas ke bawah, di bawah ke atas, berputar terus. Itu namanya mudawalah. Mudawalah itu artinya pergiliran. Karena itu dalam sejarah Islam ada namanya Daulah Amawiyah misalnya. Giliran Bani Umayyah berkuasa, menjadi khalifah keturunan Bani Umayyah. Lalu kemudian setelah jatuh digantikan Bani Abbasiyah. Giliran Bani Abbasiyah memenangkan pertarungan itu. Lalu kemudian berkuasa. Bani Abbasiyah pun jatuh, diganti dengan daulah-daulah yang kecil itu. Itu artinya mudawalah itu berlaku bagi kita semua. Dan itu bagian dari nikmatnya hidup ini. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang menangis, kadang tersenyum, kadang sukses, kadang gagal. Itulah hidup ini. Dan kita bisa menikmati hidup ini begitu rupa karena kita diajarkan prinsip kesabaran yang luar biasa tadi itu. Puasa, berbuka, puasa, berhari raya itu adalah bagian dari mudawalah tadi itu. Tidak selamanya orang berpuasa dan tidak selamanya orang berhari raya. Berpuasa, berhari raya itu adalah bagian dari mudawalah. Giliran, ada orang yang gilirannya lama sekali, itu ujian kesabaran yang luar biasa. Tapi ada orang itu yang ujiannya sangat cepat. Nah, tentu saja para jamaah, kalau kita meraih kemenangan nanti, kita pun tetap diminta untuk bersabar, untuk tidak memperturutkan keinginan-keinginan kita. Apalagi masuk tadi itu kategori budaya flexing tadi itu, pamer. Termasuk nanti kalau kita berhari raya, kita nggak boleh pamer itu, para jamaah. Dipesankan di dalam Al-Mahfudhat yang mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Tidaklah disebut orang yang berhari raya itu orang yang suka pamer pakaian baru, perhiasan baru, lalu kemudian hal-hal yang baru yang lain. Itu tidak disebut dengan Idul Fitri. Yang disebut dengan Idul Fitri itu adalah liman taqwahu yazid, orang-orang yang ketakwaannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sebelum Ramadan mungkin jarang datang ke Masjid At-Tanwir ini untuk sholat berjamaah.
Maka setelah dididik 1 bulan penuh selama Ramadan itu, pasca Ramadan menjadi sangat giat berjamaah di masjid, mengajak keluarga masing-masing. Sebelum Ramadan mungkin kita malas atau jarang membaca Al-Quran, tapi setelah dididik selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu, gairah semangat kita luar biasa untuk membaca Al-Quran, untuk dirasa Al-Quran. Tapi saya selalu pesan pada Bapak Ibu, jangan contoh jeleknya orang Arab kalau baca Quran ya. Ini mohon maaf kalau ada orang Arab di sini. Jeleknya orang Arab tuh kalau baca Quran itu nggak pernah lihat terjemahnya. Betul nggak? Jadi orang Arab tuh kalau baca Quran itu nggak pernah lihat apa? Terjemahnya. Karena yang dibaca dia sudah paham artinya. Karena biasanya dia pakai bahasa Arab. Al-Quran itu tertulis dalam bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Jadi ayat yang dibaca itu dia bisa pahami. Nah, sementara kita ini yang sehari-hari tidak menggunakan bahasa Arab bukan bahasa ibu kita, sebagian kita mungkin juga tidak terampil berbahasa Arab, maka pesan saya, sempatkan sekali waktu membaca Al-Quran itu, lalu kemudian ikuti dengan melihat terjemahnya. Ayatnya dibaca, lihat terjemahnya. Ayatnya dibaca, lihat terjemahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami ayat-ayat yang kita baca itu. Karena itu bagus kalau di rumah Bapak Ibu ada Al-Quran lengkap dengan terjemahannya itu. Supaya apa? Supaya tadi kita bisa meningkatkan budaya baca kita terhadap Al-Quran menjadi memahami Al-Quran. Dari memahami Al-Quran menjadi mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan memang kalau kita baca itu berpahala, itu iya. Bahkan Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, kata Nabi. Tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, lalu mim itu 1 huruf. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita baca 1 halaman ada berapa huruf, maka setiap huruf itu akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap huruf yang kita baca itu kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Tetapi tentu itu bukan satu-satunya tujuan Al-Quran ini diturunkan ke muka bumi, ke kita semua. Kita baca berpahala itu bukan satu-satunya tujuan. Yang jauh lebih penting dari itu adalah kalau kita baca Al-Quran, lalu kemudian kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapat hidayah itu tentu saja kita harus meningkatkan budaya membaca Al-Quran kita, dari membaca menjadi memahami, dari memahami menjadi mengamalkan ayat-ayat yang kita baca itu. Mudah-mudahan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita semua. Mudah-mudahan pada saatnya akan melahirkan pribadi-pribadi yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa yang dilahirkan dari pelatihan selama sebulan penuh ini, melalui ibadah Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan nanti itu menjadi orang-orang yang baru, punya semangat yang baru, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman taqwahu yazid, ketakwaan kita menjadi bertambah. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.